Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai writing, khususnya berhubungan dengan IELTS ataupun nanti TOEFL test. Kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menganalisis soal writing task pertama, kemudian juga bagaimana kita bisa membuat semacam planning untuk paragraf yang kita kembangkan nantinya. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa mengembangkan paragraf tersebut sehingga bisa menjadi sebuah esai atau sebuah writing yang bagus. Baik, kita mulai saja. Pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai struktur esai yang akan kita buat untuk writing task 1. Dari sana kita mengetahui bahwa nanti akan ada bagian introduction, kemudian ada bagian overview. Ini optional sama dengan conclusion ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan overview, kita tidak perlu lagi menggunakan conclusion. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menggunakan conclusion, berarti kita tidak menggunakan overview ya. Overview ini biasanya berisi tentang tren dari grafik yang kita baca ya. Kemudian juga setelah itu baru kita berbicara tentang detail dari masing-masing fitur yang ada di diagram atau dari line chart yang akan kita buat nantinya. Sekarang kita berbicara dulu tentang bagian introduction. Jadi bagaimana kita bisa memulai sebuah paragraf atau memulai sebuah ide yang akan kita tuliskan ke dalam tulisan atau writing kita ya. Tentu pertama kita mulai dulu dengan kalimat pembuka. Biasanya kita menggunakan the diagram shows the comparison, atau kita juga bisa menggunakan the given table represent ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat pembuka, kemudian jenis apa yang ditampilkan datanya, apakah dalam bentuk diagram, tabel ataupun grafik ya. Juga mungkin pie chart. Kita bisa menjelaskan presentation type-nya ya, datanya seperti apa. Kemudian kita tambahkan verb-nya ya. Verb ini merujuk kepada presentation type-nya. Apa? Bisa menunjukkan, bisa mewakili, bisa mengilustrasikan ya, illustrates, present, provide, describes dan sebagainya, atau compare ya. Kemudian description. Apa yang dijelaskan di sini ya? Apa yang dijelaskan dari apa yang ditampilkan, apa yang direpresentasikan. Misalnya the comparison of, the difference of, ya, the change of, the number of dan sebagainya. Silakan nanti Anda bisa mengawali kalimat dari paragraf pertama Anda dengan menggunakan bentuk seperti ini. Oke, ini contoh ya. Pertanyaan pertama adalah what ya. Jadi di dalam kalimat introduction kita harus menjawab pertanyaan apa. Apa yang digambarkan di sini? Proportion of male and female employees. Ya. Kemudian where? Di mana ini? Ya. In Australia. Ya. Ini manual and non-manual. Ini adalah variabelnya. Ya. Variabelnya. Kemudian when? Ya. Kapan? Jadi biasanya ini adalah 3 pertanyaan yang sebaiknya ada di dalam kalimat introduction Anda. Jadi what, where, when. Ya. Untuk posisinya ini boleh diganti ya, boleh when dulu atau boleh where dulu dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk kalimat pertama. Setelah ini contohnya ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini the graph shows the amount of fast food eaten between 1970 to 1990 in grams per person per week. Ya, jadi kita lihat di sini yang menjadi what-nya adalah apa? What-nya di sini amount of fast food. Ini adalah what. Kemudian when between ya 1970 dan 1990 ya. Kemudian di sini tidak menjelaskan di mana. Nah, jadi kita bisa abaikan. Ya. Kemudian kita masuk ke kalimat kedua. Ya. Kalimat kedua atau paragraf kedua tadi kita menjelaskan bahwa kita akan menggunakan bentuk overview ataupun
yang menggambarkan tentang tren atau general trend dari grafik yang diberikan. Ada beberapa pernyataan yang bisa Anda gunakan untuk memulai sebuah paragraf atau sebuah kalimat yang menggambarkan tentang tren ini. Misalnya apa? In general, in common, generally speaking, it is obvious, atau it is clear that, dan sebagainya. Ini contoh yang lain berupa frasa, generally speaking, bla bla bla, was most striking features. Atau overall, it can be seen that, it is very clear from the overall trend that, juga ada nih, the most significant fact to emerge from the graph are, Jadi ini Anda bisa gunakan untuk memulai sebuah paragraph overview. Oke, ini general overview atau trend ya. Ini contoh. In general, citizens in the USA had a far better life standard than that of remaining countries. Generally speaking, more men were engaged in managerial position. Ya, ini berarti kita bisa lihat juga overview-nya atau trendnya. More men were engaged in managerial position. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.